Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, beserta dengan peserta sekalian, siswa-siswi SMK yang berperan pada kegiatan ini. Pada hari ini adalah sesi ke-7 dari pelatihan online kita, di mana pada sesi ke-7 ini akan membahas tentang teknik pengomposan. Materi ini nanti akan dibawakan oleh Bapak trainer kita, Bapak Andi Bahtiar, beserta Bapak Rahmat Ariza Putra dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Halo Bapak Andi, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Lili, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Andi sudah hadir. Halo Bapak Rahmat, apakah Bapak Rahmat sudah bergabung? Sudah standby. Oke, terima kasih Bapak Rahmat sudah hadir pada saat ini. Dan pada saat ini yang akan memandu kita selama sesi pelatihan adalah Ibu Dina Juliana Rusana dari SMK Negeri 5 Jember. Kepada Ibu Dina, saya silakan Ibu untuk terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di sesi ke-7. Pelatihan untuk sesi ke-7 ini judulnya teknik pengomposan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Bahtiar dan Bapak Rahmat Ariza Putra. Nah, salam kenal Bapak Andi dan Bapak Rahmat. Ya, salam kenal Bu. Kenal Bu. Untuk sesi pertama, selama 30 menit itu jam 13.10 sampai 13.40, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pukul 13.40 sampai 14. Kedua 14 sampai 14.30, dilanjut dengan sesi tanya jawab kedua pukul 14.30 sampai 14.50. Untuk sesi pertama saya serahkan Pak Andi atau Pak Rahmat nanti mana dulu yang akan menyampaikan. Kemudian untuk anak-anak silahkan berikan pertanyaan jika di kolom chat tanpa harus menunggu pemateri selesai menyampaikan materi. Kepada Bapak Andi dan Bapak Rahmat dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, untuk sesi pertama saya persilakan untuk menyajikan materinya. Ya, terima kasih Ibu Dina. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Bahtiar. Saya dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada rekan-rekan dari Agri Profokus yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini dari beberapa hari lalu ya. Dan ya sekarang sudah ya sampai sesi 7. Ya meskipun saya tidak mengikuti semua sesi, tapi saya lihat antusiasme dari peserta nih beberapa kali dari adik-adik SMK ini sangat baik sekali seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan diselenggarakannya sesi pelatihan urban farming ini untuk ya teman-teman dari SMK, ya banyak manfaatnya yang bisa diterima sebagai penguatan belajar mengajar di sekolah gitu selama COVID ini. Oke, ya selain itu juga saya ya ingin menyapa Bapak Ibu guru dan juga adik-adik SMK. Selamat siang semuanya. Oke, ya mungkin kita langsung saja. Saya akan membawakan sesi pertama. Jadi pada sesi 7 ini terkait pengomposan, di sesi pertama akan ada pemaparan terkait prinsip dasar dari pengomposan itu sendiri, bagaimana prosesnya. Kemudian nanti di sesi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rahmat, terkait teknis di lapangan, cara pembuatannya, metodenya, hingga pemanfaatannya untuk Good Agricultural Practices atau GAP. Ya, oke. Mungkin bisa langsung saja
slide selanjutnya, masuk ke slide pertama. Ya, ini agak buram ya gambarnya memang. Oke ya, jadi sebetulnya apa sih kompos dan apa itu pengomposan? Jadi kalau misalnya secara bahasa, ya bisa dilihat ya, pengomposan itu kan merupakan kata kerja, dan kompos adalah suatu produk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita artikan secara definisi, kompos itu merupakan bahan atau bentuk akhir dari bahan-bahan organik, yaitu dari bahan sampah atau mungkin limbah, setelah mengalami dekomposisi atau degradasi oleh mikroorganisme. Nah, sedangkan aktivitasnya itu sendiri, pengomposan merupakan proses dekomposisi nih, penghancuran yang dilakukan oleh mikroorganisme terhadap bahan-bahan tersebut. Ya, biasanya bahan organik yang sifatnya itu biodegradable atau bisa mudah hancur seperti itu. Atau bisa disebut juga sebagai biomas. Nah, sebetulnya kompos ini sudah ya sudah secara sejarah ini memang sudah digunakan lama oleh orang-orang terdahulu. Jadi ya, sudah lebih dari ribuan tahun yang lalu, dan apa namanya, namun secara manfaat dulu itu belum diakselerasi. Jadi proses pematangannya itu lebih lama, kemudian ya bisa sekitar 3 bulan, 6 bulan. Namun seiring berkembangnya waktu, kemudian dengan riset-riset, akhirnya ditemukan berbagai cara untuk mengakselerasi atau mempercepat proses pengomposan itu sendiri. Ya, kemudian kira-kira bahan-bahan apa saja sih yang biasanya digunakan dalam pengomposan? Silakan slide selanjutnya. Next. Ya, nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat semua. Jadi di sini ada ilustrasi merupakan limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, biasanya kan dari per kepala keluarga, per RT atau dalam suatu lingkungan rumah tangga, biasanya ada tukang sampah yang ngambil, kemudian sampai ke tempat pembuangan hingga diangkut ke tempat pembuangan akhir. Nah, berdasarkan ya data yang saya baca ya melalui beberapa berita itu, khususnya misalnya di Jakarta ini, dia bisa menghasilkan ribuan sampah setiap harinya, di mana sekitar ya 60%-nya itu merupakan bahan organik. Nah, dengan jumlah yang besar tersebut, jadi apa namanya, potensi untuk mengolah bahan organik ini sangat besar sekali. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana jika sampah ini tidak kita kelola dengan baik? Nah, ini merupakan ilustrasi jika sampah itu menumpuk gitu, dan kita biarkan tanpa ada pengolahan yang baik. Ini bisa menyebabkan penyakit gitu. Dari di sini ada lalat gitu kan, dia membawa sebagai vektor membawa virus atau penyakit, kemudian juga debu dan lainnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini merupakan gambaran singkat terkait siklus nutrisi, bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah. Ini salah satu contoh dari suatu peternakan. Jadi biasanya kita ketika berkunjung ke peternakan itu, baik itu sapi ataupun ayam, biasanya ternak ini menghasilkan bahan-bahan yang tidak digunakan atau akhir, yaitu manur atau bisa kita katakan kotoran. Nah, kotoran ini jika tidak kita kelola dengan baik juga bisa mengakibatkan polusi, yaitu memproduksi gas metan. Nah, ya dengan pengomposan manur ini atau kotoran ternak ini bisa kita kelola, kemudian bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki tanah atau sebagai bahan pembenah tanah, kemudian juga sebagai bahan nutrisi untuk tanaman, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari kompos ini?
Ya, yang pertama itu ada aspek secara ekonomi, kemudian secara manfaat untuk lingkungan, dan juga ada manfaat untuk pertanian, yaitu tanah atau untuk tanamannya itu sendiri. Nah, secara dari sisi ekonomi, kalau misalnya limbah dari suatu rumah tangga ataupun sampah ya, uh, itu kan biasanya dari rumah kemudian bisa sampai ke tempat pembuangan akhir itu ada yang namanya distribusi atau transportasi mengangkut itu. Nah, dengan kita mengelola sampah atau limbah ini dengan baik menjadi kompos, ini akan menghemat biaya transportasi. Kemudian selain itu juga kita bisa kompos ini bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan bahan asalnya. Kemudian secara lingkungan tentunya ini seperti yang tadi saya sudah singgung, bisa mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah atau pelepasan gas metan dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri gitu ya. Kemudian selain itu juga mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Dan untuk dari sisi pertaniannya sendiri, keuntungan untuk tanah dan tanaman ini dapat meningkatkan kesuburan tanah karena ini bisa memperbaiki sifat kimia, kemudian sifat organik, dan juga sifat fisik tanah. Kemudian juga bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan KTK, kemudian meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah, dan juga meningkatkan hasil dan kualitas panen dari tanamannya itu sendiri. Ya. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang umum biasa kita gunakan sebagai bahan dasar kompos. Ya, ini ada dari kotoran ternak sapi, kemudian di slide selanjutnya juga ada dari kotoran ternak ayam, dan juga ada dari jasa teknik atau dari tanaman atau biomasa. Nah, pada dasarnya semua bahan-bahan organik yang berupa padat ini dapat dikomposkan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga selain di gambar ini, limbah-limbah dari rumah tangga, kemudian sampah perkotaan di pasar, dan industri lainnya, pabrik, kertas, gula, itu bisa kita manfaatkan. Nah, satu pengalaman yang ketika kita mengelola sampah di tingkat rumah tangga, kalau kita memang mau memanfaatkan bahan organik ini, sebaiknya kita sudah mulai memisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik, supaya pengolahannya itu lebih mudah. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan proses pengomposan. Kalau teman-teman lihat ini, di sebelah kiri ini ada bahan ada bahan mentah, dan juga faktor-faktor yang terlibat dalam proses pengomposan, pemecahan bahan mentah, kemudian juga ada faktor lingkungan hingga kompos tersebut matang. Kalau misalnya teman-teman lihat di slide selanjutnya, ya, slide selanjutnya. Nah, proses pengomposan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pengomposan. Jadi, pada fase aktif ini, suhu dari bahan kompos ini sangat tinggi, dan di sini mikroorganisme itu bekerja sangat keras untuk menghancurkan bahan-bahan tersebut. Kemudian sampai pada proses pematangan ini suhunya sudah mulai menurun. Jadi proses pengomposan ini secara sederhana ada tahap proses awal ya, jadi oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan dimanfaatkan oleh mikrobiologi. Kalau di sini kan ini ada mesofilik, ya mesofilik ini di bagian yang awal pada fase aktif. Kemudian suhu tumpukan dari kompos akan meningkat secara cepat. Kemudian pula akan diikuti oleh peningkatan pH. Nah, suhu akan meningkat sekitar itu antara 50 hingga 70 derajat Celcius. Kemudian mikrobiologi yang aktif pada kondisi ini antara lain yaitu termofilik atau mikrobiologi yang aktif pada suhu tinggi. Nah, pada saat ini terjadi
penguraian bahan organik yang aktif. Kemudian biologi di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida atau uap air panas. Nah, setelah sebagian besar bahan terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Nah, ini pada fase pematangan. Nah, pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan kompleks humus. Nah, selama pengomposan terjadi, penyusutan volume yang merupakan salah satu indikator kompos tersebut matang, ini akan menjadi surut ya, volumenya berkurang. Nah, pengurangan ini kira-kira mencapai 30 hingga 40% dari bobot awal. Ya. Nah, pada dasarnya pengomposan ini dapat terjadi secara aerobik menggunakan oksigen ataupun anaerobik tanpa oksigen. Nah, proses yang saya jelaskan barusan ini merupakan proses aerobik di mana mikrobiologi menggunakan oksigen dalam proses dekomposisinya. Nah, proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa penggunaan oksigen atau secara anaerobik, namun nanti hasil komposnya itu akan menghasilkan aroma yang tidak sedap dan juga mungkin ada beberapa senyawa yang tidak baik untuk tanaman seperti asam asetat, kemudian asam butirat, dan lainnya, amonia seperti itu. Ya. Slide selanjutnya. Ya, jadi dalam pengomposan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi untuk kunci yang paling penting ini pertama yaitu ketersediaan bahan dengan CN rasio yang ideal. Nah, jadi CN rasio yang efektif untuk pengomposan itu berkisar antara 30:1 hingga 40:1. Mikrobiologi ini jadi memecah senyawa C menjadi sumber energi yang menggunakan N untuk sintesis protein. Pada rasio CN antara 30 hingga 40, mikrobiologi dapat yang mendapatkan sumber C ya, yang cukup untuk energi dan juga sumber N untuk sintesis protein. Jadi apabila rasio CN ini terlalu tinggi, maka mikrobiologi akan kekurangan untuk sintesis protein hingga dekomposisi atau degradasi bahan organik ini akan berjalan lambat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelembapan. Nah, jadi kelembapan ini memegang peran yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroorganisme dalam proses pengomposan dan secara tidak langsung ini berpengaruh pada supply atau ketersediaannya oksigen. Nah, mikroorganisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila bahan organik tersebut bisa larut dalam air. Nah, kelembapan yang ideal untuk proses pengomposan ini antara 40 hingga 60%. Nah, apabila kelembapannya ini di bawah 40%, maka aktivitas mikroorganisme ini akan mengalami penurunan. Dan jika di bawah 30%, maka prosesnya akan terhenti, seperti itu. Kemudian, ya ini ada tabel informasi terkait CN rasio dari beberapa bahan organik yang umum. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya, ya. Dan faktor pendukung lain dalam proses pengomposan ini yaitu ukuran partikel atau ukuran bahan yang kita gunakan. Jadi, aktivitas mikroorganisme ini kan berada di antara permukaan area dan udara. Jadi, permukaan area yang lebih luas atau ukuran yang lebih besar akan meningkatkan kontak antara mikroorganisme dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Nah, ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang antara bahan untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel atau kita biasanya untuk menyiapkan bahan kita cacah terlebih dahulu kecil-kecil. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada aerasi. Jadi pengomposan yang cepat ini dapat terjadi dalam dalam kondisi yang cukup oksigen. Aerasi yang secara alami akan terjadi pada saat
terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos. Nah, aerasi ini ditentukan oleh porositas dan kandungan air atau kelembapan. Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses anaerob. Nah, ini jika proses anaerob terjadi, maka hasil dari pengomposan itu akan menghasilkan aroma yang tidak sedap. Begitu juga ya bahan-bahan yang tidak baik untuk diserap oleh tanaman. Kemudian yang selanjutnya itu terkait porositas. Jadi porositas adalah ruang antar partikel di dalam tumpukan kompos. Porositas ini dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi dengan volume total. Nah, rongga-rongga ini akan diisi oleh air dan udara. Udara akan menyuplai oksigen untuk proses pengomposan. Apabila rongga dipenuhi oleh air, maka pasokan oksigen akan berkurang dan proses pengomposan pun juga akan terganggu. Jadi proses ini juga sangat penting dalam proses pengomposan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah ya komposisi bahan dan juga peran mikroorganisme. Ya, jadi kalau misalnya kita memilih beberapa bahan organik yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kehidupan atau kehidupan mikroorganisme, maka ya proses pengomposan ini akan terhambat. Kemudian ya temperatur ini merupakan faktor yang penting juga. Jadi panas yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme ini dapat mempercepat proses pengomposan. Jadi untuk temperatur yang ideal ini antara 30 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian kemasaman atau pH. Proses pengomposan ini dapat terjadi akan sangat baik jika berada pada pH antara 6,5 hingga 8. Nah, ini juga tergantung pada bahan yang kita berikan. Misalnya kotoran ternak. Nah, ini umumnya berkisar antara 6,8 hingga 7,5. Jadi semakin pH-nya ini mendekati pH optimum, maka proses pengomposan akan terjadi dengan cepat dan baik. Seperti itu. Selain itu juga ada kandungan hara. Kandungan hara ini kandungan P dan K ini penting dalam proses pengomposan. Biasanya dimanfaatkan untuk proses pengomposan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dalam proses pengomposan ini. Ya, slide selanjutnya. Ya, jadi untuk kematangan, untuk mengetahui tingkat kematangan kompos itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu dengan cara dicium. Jadi kompos yang sudah matang ini baunya ini akan berbau seperti tanah, tidak berbau bahan dasarnya. Jadi ya ini secara aerob. Apabila kompos apabila bahan organik kita komposkan dengan cara anaerob, maka akan sebaliknya, aromanya akan tidak sedap gitu. Ya, kemudian juga bisa kita lihat dari warnanya. Warna kompos yang sudah matang ini biasanya berwarna coklat atau kehitaman dan tidak berwarna hijau atau mirip dengan bahan dasarnya. Kemudian yang selanjutnya itu adanya penyusutan pada volume atau bobot dari kompos itu sendiri. Biasanya penyusutan ini berkisar antara 20 hingga 40%. Jadi jika bahan dasar ini belum susut dan ya susutnya masih sedikit, ya berarti kompos ini masih belum begitu matang. Kemudian kita juga bisa cek dengan uji dengan kantong plastik. Jadi biasa kalau kita buat kompos dalam jumlah besar, ambil sebagian kompos tersebut dan kita masukkan ke kantong plastik dan tunggu beberapa lama, beberapa hari, dan dari sampel tersebut bisa kita uji dengan beberapa indikator yang
sebelumnya sudah saya sebutkan, dicium, kemudian dilihat dari warnanya, dan juga ya penyusutannya. Kemudian juga bisa kita uji untuk perkecambahan dengan menanam ya beberapa benih, misalnya 5 benih, apakah itu tumbuh dengan baik atau tidak, seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat atau kita tentukan dari suhunya. Jadi suhu kompos yang sudah matang ini mendekati suhu awal pengomposan atau suhu kamar. Nah, kalau misalnya suhunya masih di atas 50 derajat Celcius, maka proses degradasinya ini masih berjalan atau masih dalam fase aktif. Kemudian yang selanjutnya itu melihat dari kandungan airnya. Jadi kompos yang sudah matang ini memiliki kandungan air kurang lebih 50 hingga 65%. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih paparannya Pak Andi. Ini masih belum ada siswa yang bertanya. Apakah langsung dilanjutkan untuk materi 2 atau bagaimana? Atau menunggu siswa bertanya? Bagaimana? Ya, mungkin kita tunggu sebentar, Bu. 5 menit. Kalau misalnya tidak ada, bisa dilanjut nanti ke Mas Rahmat, dan pertanyaan bisa kita jawab di akhir bersama dengan Mas Rahmat, begitu. Bagaimana Mbak Lili? Atau bisa langsung dilanjut? Iya, Ibu, silahkan Ibu. Silakan Pak Rahmat, bisa langsung dilanjut daripada nanti waktunya kita nunggu. Lebih baik langsung dilanjut, nanti pertanyaan bisa di akhir. Ada Bapak Rahmat, saya persilakan. Tes dulu, suara saya kedengaran jelas? Tes. Suara kedengaran jelas tidak? Halo? Halo, Bapak Rahmat. Suara kedengaran jelas ya? Suara Bapak belum kedengaran jelas, Pak, dan ada suara dari background gitu, ada background suara yang membuat suara Bapak jadi kayak... Halo, kedengaran tidak? Halo, halo. Pak Teni. Masih kedengaran ada suara sangat berisik, Pak. Ya, ini halo, kedengaran tidak? Ini sudah Halo? lebih baik. Udah ya? Oke, Pak. Udah jelas ya, Pak ya? Yang sudah jelas, Pak, tapi tetap Pak masih ada suara berisik yang kedengaran. Oh iya, karena saya di kafe, kan sini susah sinyal kalau pakai internet biasa, pakai jaringan. Oke. Saya mulai Mbak ya? Iya, Bapak, silahkan. Oke, selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan soal teknik pengomposan yang saya dan petani-petani di sini lakukan. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Kapuas Hulu, di Kalimantan Barat, kabupaten paling utara di Kalimantan Barat. Nah, nanti saya akan memaparkan bagaimana petani di sini bersama-sama kita membuat kompos dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Lanjut, Mbak, slide pertama. Oke, nah sebelum kita bicara teknis, sebelum kita bicara bagaimana sih membuat kompos yang mungkin juga adik-adik sudah pernah membuat di sekolah masing-masing, saya akan bicara soal prinsip. Jadi ketika kita ingin mengomposkan, kita harus lihat dulu apa aja sih yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita bahasakan dengan prinsip pengomposan. Nah, prinsip pengomposan yang berdasarkan pengamatan kami atau apa yang kami temui di lapangan itu ada dua.
Yang pertama kita harus memperhatikan ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang baik adalah bahan baku yang ada. Jadi kalau bicara apa sih bahan baku yang baik untuk kompos, kalau bagi kami di lapangan bahan baku yang paling baik adalah yang ada, yang tersedia, yang bisa diakses petani. Bukan bahan-bahan yang sulit, mahal, ataupun merepotkan kalau kemudian diolah oleh petani. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah tentang teknologi dan tingkat pengetahuan petani. Kalau kita bikin kompos, kita harus perhatikan kalau di lapangan itu apakah secara teknologi petaninya ada, apakah pengetahuan petaninya cukup. Nah, nanti kita sesuaikan cara pembuatan komposnya dengan teknologi dan tingkat pengetahuan yang ada. Dalam hal ini mungkin kalau di urban farming pun seperti itu, karena urban farming atau yang untuk bertani di perkotaan itu juga kan mereka tidak secara khusus menyediakan alat dan teknologi yang digunakan untuk membuat kompos skala besar. Nah, oleh karena itu teknologi dan tingkat pengetahuan itu menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan teknik apa, cara apa yang kita akan gunakan untuk membuat kompos. Lanjut, Mbak. Nah, ini sebelumnya saya mau tunjukkan itu ada foto-foto petani di hutan di Kalimantan Barat, kecuali yang di samping gedung itu ya. Nah, ini petani-petani yang di sini membuat kompos dengan cara sederhana, dengan cara yang ada yang mengikuti kearifan lokal, tapi hasilnya tetap bagus. Nah, balik lagi ke soal bahan baku. Nah, bahan baku yang paling baik itu yang pertama adalah lokal. Lokal itu artinya ada di situ, ada di lokasi tempat petani bertani, ada tidak harus diambil dari tempat yang jauh yang membutuhkan transportasi, yang membutuhkan waktu lebih untuk mendapatkannya. Itu bukan bahan baku yang baik. Bahan baku yang baik mau limbah rumah tangga, mau kotoran hewan, mau dedaunan, yang paling bagus adalah yang ada di tempat sekitar petani. Nah, yang kedua terjangkau. Jadi kalau kita milih bahan baku buat kompos, apalagi untuk bertani secara berkelanjutan, tidak hanya sekali tanam, kita juga harus pilih yang terjangkau. Kalau di perkotaan, oke lah pakai limbah rumah tangga kalau cuma sekedar nanam di polybag. Tapi kalau kita ingin bertani, katakanlah yang agak luas sedikit, di atas 500 meter atau 1000 meter, ketika kita membutuhkan kompos, kita tidak bisa mengumpulkan limbah rumah tangga dari satu orang, dari satu rumah tangga gitu, enggak. Paling kita harus cari bahan-bahan yang jumlahnya cukup banyak, tapi terjangkau. Artinya kalau dibeli itu terjangkau oleh kemampuan finansial petani. Oke. Nah, yang terakhir adalah mudah diakses petani. Jangan sampai bahannya itu ada di dekat petani, terjangkau tapi tidak bisa diakses. Misalnya kalau di sini ada beberapa bahan baku kompos yang bagus, tapi sudah diakses petani seperti jajang kosong sawit. Karena apa? Ya apa istilahnya itu digunakan oleh perusahaan sawit untuk memupuk sawitnya, sementara yang sayur-sayurnya itu mereka kesulitan karena memang di sini jarang ternak. Nah, kita cari yang mudah aja, dan cari yang mudah diakses petani. Lanjut, Mbak. Nah, setelah kita tahu prinsip bahan baku yang kita gunakan untuk pengomposan, maka yang kedua kita harus tahu juga, kita harus sesuaikan juga cara pengomposan dengan kearifan lokal. Maksudnya gini, kalau di sekolah mungkin teman-teman punya bioreaktor. Kalau di sekolah mungkin teman-teman punya mesin pencacah rumput, punya mesin pemecacah kotoran sapi, kotoran kambing. Tapi apakah di petani, apakah di daerah-daerah, atau di rumah tangga punya? Kan tidak. Nah, oleh karena itu kita sesuaikan. Mereka tuh punyanya apa? Mereka tahunya apa? Nah, pertanyaan penting untuk menjawab tentang kearifan lokal atau teknologi yang akan kita gunakan untuk membuat kompos adalah tanyakan. Petani itu sudah tahu apa tentang kompos, apa yang mereka tahu tentang kompos, bahan bakunya, kemudian cara membuatnya dan sebagainya. Kita nggak bisa serta-merta misalnya kayak saya di hutan gitu, nggak bisa. Kalau kompos harus pakai mesin pecacah supaya gini, atau kalau kompos harus pakai bioreaktor, kalau kompos harus pokoknya dengan cara-cara yang modern untuk industri gitu, nggak bisa. Karena apa? Nggak ada. Apa kalau kemudian nggak ada kita nggak buat? Nggak. Dalam prinsipnya kan lebih mengerjakan apa yang ada. Lebih baik dikerjakan sebagian daripada ditinggalkan semuanya. Belum, Mbak, belum lanjut, Mbak. Masih yang tadi, balik yang tadi, yang slide yang tadi.
Nah, pertanyaan kedua, alat dan bahan apa saja sih yang ada di lokasi petani? Nah, kita tanyakan ke petani. Kalau tadi kita sudah tanya apa yang petani ketahui tentang kompos, kita tanyakan juga apa sih alat dan bahan yang digunakan oleh petani yang bisa juga digunakan untuk pengomposan. Tadi, tidak harus maksa harus ada mesin pencacah, tidak harus maksa harus ada bioreaktor. Tidak. Nah, kalau kita sudah tahu bahan baku apa yang ada, kita sudah tahu teknologi apa yang bisa dikerjakan oleh petani, maka barulah kita membuat kompos. Lanjut, Mbak. Nah, ini metode pengomposan. Ini yang saya tampilkan adalah yang kami praktekkan di sini. Dan ini juga bisa dipraktekkan di rumah. Ini bisa dipraktekkan di pertanian skala kecil di bawah 1000 meter. Memang biasanya petani kita pun petani subsisten di Jawa pun lahannya tidak luas. Nah, ada dua. Yang pertama metode pengomposan dalam lubang. Yang kedua adalah pengomposan dalam karung, terpal, atau gentong. Sama aja. Jadi metode pengomposan di dalam tanah atau dengan wadahnya wadah kecil. Ya, karung, gentong, terpal boleh. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Sekarang saya bahas dulu dari pengomposan dalam lubang. Pengomposan dalam lubang itu kelebihannya adalah pertama simple. Biayanya paling murah. Tinggal buat lubang, masukkan bahan organik yang sudah dicacah-cacah, kemudian dimasukkan bahan organik dalam yang sudah cacah-cacah, kemudian disemprotkan dengan larutan dekomposer, selesai. Ditutup. Nanti 3 bulan kemudian kita siap pakai. Nah, kelemahannya pertama, karena bentuknya lubang itu kalau di istilahnya kita tidak kesulitan mengontrol aerasi dan mengontrol kelembaban pada seluruh bagian kompos. Jadi kadang-kala yang matang itu cuma bagian atas. Karena apa? Bagian atas itu kalau kita siram dengan air atau kita semprot dengan larutan dekomposer, itu yang paling banyak menerima. Tapi bagian bawahnya enggak, kadang-kadang gitu. Dan oleh karena itu waktunya biasanya lama. Nah, kalau saya di sini di petani yang metode pengomposan dalam lubang biasanya saya gunakan untuk jangka waktu yang agak panjang, 2-3 bulan. Metodenya sederhana, bisa juga langsung digunakan di dalam bedengan. Tadi bahan organik yang sudah dicacah-cacah, mau daun, mau kotoran ayam, mau limbah rumah tangga, itu ditaruh di dasar bedengan. Ingat ya, dasar dihamparkan di dasar bedengan. Kemudian disemprot dengan larutan dekomposer, kemudian ditutup bedengannya dengan tanah setinggi 30 cm. Nanti di musim tanam berikutnya, yang tadi di bawah itu dibalik ke atas, siap digunakan untuk kompos, kalau untuk nanam sayur. Nah, ini saya gunakan di sini di Kalimantan, dan alhamdulillah berhasil. Tanamannya bagus-bagus. Biasanya kalau untuk seperti itu saya pakai batang pisang. Jadi batang pisang saya cacah, petani cacah kecil-kecil, kemudian dihamparkan karena di sini yang banyak batang pisang ya, gratis. Yang gratis dicacah, kemudian dihamparkan di dasar bedengan, kemudian ditutup bedengannya, kemudian di musim tanam berikutnya yang di bawah itu dibalik ke atas. Itu insya Allah sudah siap. Nah, kalau dalam karung, yaitu seperti ini. Jadi kompos itu karena di sini tidak ada bioreaktor, di sini tidak ada bak reaktor gitu, tidak ada, maka saya gunakan karung. Nah, karung ini keuntungannya mudah dalam pengelolaan kelembaban atau aerasi atau dekomposer. Jadi kalau dalam karung kita bisa tambahkan dekomposer, kita bisa atur kelembabannya, kita bisa udara bisa sirkulasi udara kita bisa buat lancar. Caranya gimana saya jelaskan. Nah, karena itu dia menjadi lebih cepat matangnya. Saya biasa di sini ngomposkan itu 2 minggu sudah kita bisa pakai, 2-3 minggu. Jadi biasanya kalau mau nanam sayur 1 bulan sebelumnya petani belanja kotoran ayam dikomposkan. Nah, nanti 1 minggu sebelum tanam mereka sudah masukkan ke lubang tanam atau sudah dihampar ke bedengan. Itu. Jadi kalau dalam karung lebih cepat karena lebih mudah kita atur kelembaban, aerasi, dan aktivitas mikroorganisme dalamnya juga kita mudah atur. Nah, itu sama kalau terpal pun sama, kemudian pakai gentong pun sama.
Nah, kekurangannya adalah mahal. Iyalah harus beli karung di sini. Di sini karung mahal ya teman-teman. Di sini karung satu karungnya itu 2.500, 3.000. Karung ukuran 5 kilo. Ya, kalau di perbatasan 50 kilo perbatasan itu semuanya mahal. Oke, lanjut, Mbak. Oke, nah bahan baku tadi sudah saya jelaskan. Bahan baku yang baik itu bahan baku yang ada, yang terjangkau dan bisa diakses petani. Tapi pilihannya ini, kita bisa gunakan daun legum. Daun legum tanaman kacang-kacangan ya. Kenapa? Tanaman kacang-kacangan ini proteinnya tinggi. Kalau protein tinggi berarti CN rasionya rendah. Kalau CN rasio rendah berarti cepat untuk dikomposkan, cepat untuk dimineralisasi. Biasanya tanaman legum itu CN rasionya di bawah 25:1 ke 30:1. Nah, kemudian sayur mayur hijauan, limbahnya terutama ya kalau di pasar potongan-potongan yang disortir. Kalau di daerah pegunungan banyak pasti ya, daerah-daerah sentra sayur di Bawen itu saya pernah ke Bawen, itu juga banyak kan kalau sayur-sayur itu biasanya limbahnya itu dibuang di pinggir ladang. Nah, itu bisa dikumpulkan. Karena sayur-sayur yang daun-daun sayur yang sukulen itu juga mudah busuk. Kalau mudah busuk berarti CN rasionya rendah. Kalau CN rasio rendah berarti cepat untuk dikomposkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling penting yang kenapa saya masukkan itu hijauan yang tersedia setempat. Kalau legum susah, sayur mayur limbah juga tidak ada. Pokoknya pakai daun yang ada di situ. Maka kalau di sini saya pakai biasanya batang pisang. Nah, itu yang ada di sini. Batang pisang pun kandungan nutrisinya juga tinggi. Nah, yang berikutnya adalah limbah pangan. Itu ya limbah restoran, rumah tangga, pabrik atau industri pertanian. Kalau di sini adanya janjang kosong sawit atau ya janjang kosong sawit di sini adanya. Di beberapa tempat ada perusahaan sawit yang memberikan ke petani sehingga digunakan untuk pengomposan. Nah, yang terakhir adalah kotoran hewan. Mau saya garis bawahi gini, teman-teman. Ada perbedaan signifikan antara kotoran sapi, kambing, kelinci, dan ayam. Khususnya antara ayam dengan ketiga jenis hewan yang sebelumnya. Sapi, kambing, kelinci itu makannya rumput. Rumput itu kandungan seratnya tinggi. Kandungan seratnya tinggi berarti CN rasionya tinggi. Kalau CN rasionya tinggi berarti kandungan nitrogennya itu tidak banyak. Tapi meski demikian kalau kandungan nitrogennya tidak banyak karena sifat serat itu lebih sulit terurai, maka kalau memberikan kompos dari sapi, kambing, atau kelinci itu lebih awet di tanah ketersediaan nutrisinya. Jadi kalau memberikan sekarang misalnya ya, itu nanti masih tersedia sampai 6 bulan kemudian. Karena apa? Karena serat kompos yang dari bahan sapi, kambing, atau kelinci tadi kandungan seratnya tinggi sehingga proses penguraiannya butuh waktu lebih lama. Nah, kalau dari ayam, karena pakan utama ayam itu adalah protein hewani, bukan serat, maka kandungan nitrogennya cenderung lebih tinggi. Tapi karena kandungan nitrogennya cenderung lebih tinggi, dia juga cepat habis. Jadi cocoknya untuk tanaman berumur pendek seperti sayur mayur. Nah, maka biasa kandungan nitrogen dari ayam itu biasanya di atas 2%. Kalau sapi kambing itu di bawah 2%, di bawah 3% lah. Nah, sehingga apa? Kalau menggunakan kompos dari ayam itu cocoknya tanaman berumur pendek. Nah, keunggulan lainnya juga kalau ayam ini karena tidak banyak makan serat, maka kotorannya itu mudah diremah-remah, mudah diperkecil ukurannya. Teman-teman tahu kalau kotoran sapi, kambing, kelinci itu kan padat ya, untuk diperkecil itu sulit. Tapi kalau ayam dia diperkecil mudah. Nanti saya ada contohnya. Maka untuk daerah-daerah yang kesulitan mesin pencacah seperti di sini atau di urban farming, dan juga di sini kebetulan yang tidak ada itu adalah peternakan kambing sapi, yang ada adalah peternakan ayam. Biasanya peternakan ayam tiap desa punya peternakan kecil-kecil yang sekitar 200 ekor, 300 ekor. Maka itulah yang kemudian saya gunakan di sini. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian kalau tadi sudah kita bahan baku utamanya sudah. Sekarang kita bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung yang paling penting adalah dekomposer tentu saja ya. Nah, dekomposer ini adalah mikroorganisme, jamur, bakteri, protozoa, dan lain sebagainya. Nah, sumber dekomposer itu ada dua.
Yang pertama lokal, teman-teman pasti sudah mengenal istilah mikroorganisme lokal. Yang kedua komersil, ya komersil itu tinggal beli. Nah yang lokal ada bonggol pisang, teman-teman pasti sudah tahu, saya yakin, akar bambu atau buah-buah busuk. Cara pembuatannya pun saya yakin teman-teman sudah paham. Yang pertama ya tentu bonggol pisang dicacah-cacah, kemudian dicampur dengan molase atau gula, kemudian didiamkan selama 2 minggu. Nah, nanti airnya tadi nanti sudah mengandung mikroorganisme, kemudian disemprotkan ke kompos. Akar bambu sama. Nah, yang menarik di sini ragi. Ragi itu masyarakat biasa gunakan untuk buat tuak ya, atau minuman tradisional sinilah. Nah, mereka belum tahu kalau ragi juga ternyata bisa digunakan untuk pengomposan. Nah, di sini saya kombinasikan. Jadi tahu ragi ya teman-teman ya. Nah, ragi itu saya perkaya dengan gula, dengan dedak, kemudian saya gunakan juga sebagai salah satu dekomposer. Nah, kalau yang komersil, teman-teman sudah tahu pasti E4 dan lain sebagainya. Ada satu hal menarik dari dekomposer ini. Saya pernah melakukan penelitian, bagus mana sih sebenarnya dekomposer tunggal apa dekomposer yang mengandung banyak mikroorganisme seperti E4 atau seperti dari bonggol pisang, akar bambu. Ternyata lebih bagus kalau kita gunakan dekomposer itu yang sifatnya konsorsium. Yang dimaksud konsorsium adalah dalam satu larutan dekomposer itu terdapat berbagai jenis mikroba dibandingkan dengan yang hanya satu jenis mikroba. Waktu itu penelitian saya ada 3 menggunakan E4, menggunakan mol bonggol pisang, sama menggunakan Trichoderma. Trichoderma teman-teman juga sudah dengar, itu jenis jamur yang bagus, yang aktif, yang dia juga spesialisasi untuk mengurai bahan-bahan organik. Hasilnya ternyata dari hasil penelitian itu lebih bagus kalau menggunakan mol bonggol pisang atau dari E4. Karena apa? Bonggol pisang atau E4 kandungan mikroorganisme itu banyak, tidak hanya satu jenis. Itulah yang kemudian kalau kita menggunakan berbagai jenis mikroba, maka proses pengomposan akan lebih baik, akan lebih cepat. Nah, itu tadi dekomposernya atau mikroba yang mengurai. Sekarang kita bicara sumber energi dekomposer. Jadi gini, ibarat kata kita minta mikroba itu untuk kerja, untuk mengurai, untuk memineralisasi bahan organik yang akan kita jadikan kompos. Nah, kalau yang namanya orang kerja harus dikasih makan. Itu analogi sederhananya. Kalau kita secara biologi begini, mikroba kan hidup, makhluk hidup butuh energi. Kalau untuk memperbanyak diri dia butuh protein. Berarti kalau kita ingin menggunakan dekomposer, kita harus beri dia energi, kita harus beri dia protein, sehingga dia bisa punya energi yang cukup untuk mengurai, dan dia juga punya sumber protein untuk memperbanyak diri. Kalau mikrobanya banyak, maka logikanya proses pengomposan akan semakin cepat. Nah, sumber energinya itu atau sumber protein yang biasa saya gunakan di sini adalah dedak, bekatul ya, karena di sini pun dedak bekatul nggak beli petani, karena mereka rata-rata petani di sini nanam padi kalau digiling punya jadi bekatul. Nah, kemudian gula ini sumber karbohidrat sederhana. Nah, gula ini bisa digantikan air kelapa, bisa digantikan air nira dan lain sebagainya yang manis-manis. Nah, yang paling bagus adalah yang sederhana. Jadi gini, gula itu kan ada gula sederhana, ada gula kompleks ya teman-teman ya. Kalau gula pasir itu gula sederhana. Nah, molase itu gula kompleks. Maka kalau kita ingin memperbanyak mikroba itu lebih cepat kalau kita gunakan gula pasir ketimbang molase. Atau misalnya gunakan air kelapa, atau kita gunakan gula Jawa atau gula aren gitu ya. Kemudian dedak juga sama. Dedak itu kandungan proteinnya tinggi dan dia juga mudah diurai oleh mikroba sehingga bisa menjadi sumber protein untuk memperbanyak mikroba. Nah, yang terakhir terasi. Terasi ini sumber protein juga. Jadi terasi dedak gula itu kita gunakan untuk memberikan energi, untuk memberikan protein agar mikroba itu bisa memperbanyak diri dengan cepat. Kalau dia populasinya jadi banyak, maka proses pengomposan akan terjadi lebih cepat. Lanjut. Enggak. Nah, sekarang kita bicara teknik pembuatan. Nanti ini saya buat poin-poin aja, nanti detailnya
Saya tampilkan foto-foto kegiatan petani di sini buat kompos. Yang paling pokok, yang pertama adalah kalau sudah ada bahan bakunya kita harus mengecil. Jadi rumus konsepnya seperti teori di ilmu kimia. Untuk mempercepat reaksi, kita harus buat permukaan bahan itu semakin kecil. Nah, artinya apa? Semakin kecil bahan baku ukurannya, semakin cepat pengomposan. Itu. Jadi semakin kecil, semakin cepat. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan dekomposer. Boleh pakai M4, boleh pakai mol benggol pisang, mol akar bambu, mol buah busuk boleh. Nah, kemudian pencampuran bahan baku. Ya tadi kompos dengan larutan dekomposer kita campur. Nah, yang penting berikutnya adalah penyimpanan kompos. Penyimpanan kompos ini menjadi penting karena beberapa hal. Yang pertama, pengomposan itu yang efektif butuh suhu tinggi. Butuh suhu tinggi berarti kita harus jaga agar aliran udara itu juga tidak terlalu deras. Jadi sirkulasi udara tidak terlalu cepat. Karena apa? Kalau sirkulasi udara terlalu cepat, nanti panas itu bisa cepat kebuang. Maka kalau kompos itu harus ditumpuk-tumpuk, harus padat. Padat tapi tetap ada aerasinya. Karena apa? Kalau dia tidak padat, kalau dia sirkulasi udaranya terlalu cepat, maka panas itu cepat hilang. Kalau panas cepat hilang, maka banyak mikroba, patogen, banyak mikroba sumber penyakit, banyak biji gulma yang tidak mati. Padahal salah satu poin penting dari matangnya kompos adalah matinya sumber penyakit dan matinya akar gulma. Ya, itu yang penting. Jadi harus kita buat stockpile, tumpukan. Jangan apa istilahnya, sirkulasi udara itu jangan terlalu bagus. Nanti panasnya cepat keluar. Kalau panas cepat keluar, pengomposan tidak akan berjalan maksimal. Nah, yang terakhir adalah pengayaan mikroba, air dan udara. Jadi dalam proses pengomposan ada yang namanya, kalau saya ya, kalau tadi kan Mas Andi menjelaskan bahwa siklus dari pengomposan itu ada fase aktif, fase pematangan, fase aktif suhu tinggi. Grafiknya satu, jadi di grafik suhunya itu cuma satu. Di puncaknya itu cuma satu. Kalau kami di sini, karena kita pengen mengomposkan itu cepat, maka kita buat rejuvenasi atau pemberian mikroba susulan. Jadi jadi 1 minggu setelah pengomposan, karung itu dibuka, kita semprot lagi larutan mikroba. Tujuannya apa? Untuk memberikan tambahan mikroba, dan yang kedua untuk menambahkan kelembapan. Karena biasanya setelah 1 minggu kompos itu agak mulai kering karena tadi panasnya tadi sehingga menguapkan air sehingga kelembaban kompos berkurang. Maka di usia 1 minggu kita beri larutan dekomposer. Nah, penjelasan detailnya akan saya jelaskan kemudian. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang teman-teman tonton itu adalah petani yang belum pernah buat kompos seumur hidup mereka, karena mereka biasa berladang di hutan. Kemudian kita sama-sama belajar bikin kompos. Nah, yang pertama larutan dekomposer. Larutan dekomposer saya di sini yang foto yang saya tampilkan menggunakan M4. Di tempat lain saya menggunakan bonggol pisang, menggunakan ragi, macam-macam ya. Nah, M4 tadi, ini ngikut takaran saya per 500 kilo. Jadi per 500 kilo bahan kompos, takarannya ini. Ya. Nah, yang pertama tadi, 3 tutup botol dekomposer M4. Kemudian dekomposer tadi perlu makan. Nah, perlu makan untuk memperbanyak diri. Maka saya kasih gula. Dan ingat, mikroba di M4 itu dorman sifatnya. Dia itu tidur. Kalau tidur maka perlu dibangunkan. Nah, bangunkannya dengan ngasih gula. Maka ngasih gula itu wajib, fardu ain. Nggak bisa ditinggalkan. Karena apa? Kalau tidak dikasih gula maka tidak aktif mikroba tadi. Ataupun kalau aktif ketika disemprotkan lama. Nah, ya, itu. Jadi itu. Lanjut, Mbak. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada dedak ya. Jadi yang bawah itu kotoran ayam. Saya gunakan kotoran ayam karena di sana adanya peternakan ayam kecil dan harganya murah, dan dia juga mudah dibuat, di partikelnya ukurannya juga bisa dibuat kecil dengan cara diremas-remas saja sudah hancur. Kalau kotoran sapi, kambing itu kan susah ya. Nah, itu dedak itu gunanya sebagai sumber energi
sumber protein untuk mikroba supaya dia lebih cepat mengomposkan kotoran ayam. Nah, saya tabur, jadi kotoran ayam itu saya hampar, kemudian saya kasih dedak berlapis-lapis. Jadi hamparnya itu nggak langsung tebal ya, ketebalannya itu 5 cm. Jadi saya hampar dulu tebal 5 cm, kemudian saya kasih dedak, diratakan. Kemudian ditutup lagi dengan kotoran ayam, kasih dedak lagi. Terus, pokoknya sampai 500 kilo itu habis. Ini terpalnya memang nggak terlalu besar, jadi agak tebal itu. Nah, kemudian berapa sih takaran bekatul dengan komposnya? Dari hasil uji coba kami di sini yang paling efektif 1:25. Jadi setiap 25 kg kompos, 1 kg dedak. Kalau saya bicara efektif itu artinya hasilnya bagus tapi biayanya tidak terlalu mahal. Kalau mau lebih bagus ya lebih banyak lagi, bisa 1:10 atau 1:5, tapi kan mahal. Apalagi di Jawa beli, kalau di sini tidak beli. Dan mereka gunakan untuk hasil padi mereka digiling, kemudian dedaknya disimpan untuk makan. Nah itu teman-teman lihat ada foto aplikasi larutan dekomposer. Jadi larutan dekomposer kita gunakan untuk mendekomposisi atau memineralisasi kompos. Cara pemberiannya seperti itu. Saya lebih suka menggunakan sprayer karena lebih rata penyemprotannya. Ya, lanjut. Nah, setelah disemprot larutan dekomposer, setelah diaduk rata, kemudian dimasukkan dalam karung. Nah, masukkan dalam karungnya jangan penuh-penuh, setengah volume aja. Karena apa? Supaya lebih mudah ngaduk, supaya lebih mudah untuk pemberian dekomposer susulan. Nah, nanti saya jelaskan apa pentingnya mengaduk, atau tadi pentingnya pemberian dekomposer susulan, sudah saya jelaskan sebagian. Nah, setelah dimasukkan karung, kemudian ditumpuk. Fungsinya numpuk ini untuk menjaga panas. Kalau panasnya cepat hilang karena aerasi terlalu bagus, maka pengomposan akan berjalan lambat. Khususnya pada fase aktif ketika suhu tinggi. Jadi, waktu kompos yang kami buat ini, suhunya kami catat ada termometer kan, bisa sampai 65. Sebagian titik 70, panas banget. Jadi, nggak nempel tangan aja tuh udah kerasa panas. Itu artinya pengomposan berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, ini. Kenapa karungnya hanya setengah? Pertama, mudah diangkat kalau setengah karung. Yang kedua, mudah diaduk. Ngaduknya cukup butuh 2 orang. Jadi kalau setengah karung, ya setiap 3 hari sekali dengan cara digoyang-goyang gitu, karungnya digoyang-goyang, dikocok-kocok. Fungsinya apa? Untuk memasukkan oksigen ke dalam kompos. Karena apa? Pengomposan aerobik itu bagus, lebih cepat dan tidak bau. Dan juga membuang amoniak. Jadi amoniak itu dia menguap ketika panas. Nah, sebagian terperangkap kalau tidak dibuka atau tidak diaduk, tidak dikocok-kocok. Maka kita tiap 3 hari sekali itu karung yang setengah isinya cuma setengah itu digoyang-goyang, dikocok-kocok gitu. Nanti amoniaknya menguap, terus diisi oksigen, maka pengomposan akan berjalan baik. Nah, setelah itu 3 hari sekali, kami praktek di sini 3 hari sekali ya. Teman-teman boleh menyesuaikan, boleh seminggu sekali. Yang penting apa? Aerasi itu terjaga. Nah, kalau diisi penuh kan angkatnya berat, kocok-kocoknya pun repot. Ya. Nah, kemudian di hari ke-7, jadi pengomposan berjalan ini dalam praktek yang saya tampilkan di sini itu kita pengompos selama 3 minggu. Nah, setiap 1 minggu sekali kita berikan larutan E4 tambahan. Tujuannya apa? Untuk mengakselerasi. Jadi biasanya di umur ke-7 itu suhu itu sudah 7 hari itu suhu udah agak turun, artinya masuk fase pematangan. Tapi kalau diberikan E4 lagi, maka suhu akan naik lagi. Nah, nanti pengomposan akan berjalan lebih sempurna lagi. Dan patogen ataupun biji gulma itu akan lebih pasti lagi untuk matinya. Jadi kalau kita berikan dekomposer susulan, prosesnya suhunya akan naik, patogen akan mati, baunya pun akan cepat berkurang. Karena apa? Amoniak itu akan yang menyebabkan kotoran ayam bau kan amoniak ya teman-teman ya. Amoniak itu menguap ketika suhu tinggi.
Nah, kalau suhunya dinaikkan lagi, maka bau cepat hilang. Nah, itu. Maka pemberiannya seminggu sekali. Pemberiannya pun tidak harus di komposnya dihampar lagi, tidak di karung itu aja. Jadi kalau pakai sprayer itu kan sprayernya bisa dimasukkan tangkainya itu nozzle itu ke dalam. Kemudian tinggal dipencet aja, nanti air itu akan keluar. Akan meratakan seluruh bagian dari kompos. Kalau isinya setengah karung, kalau satu karung susah. Lanjut. Coba ditonton, ini ada video. Oke, lanjut Mbak, slide berikutnya sebelum saya jelaskan tentang video tadi. Nah, slide terakhir Mbak, satu lagi Mbak, satu lagi. Nah, teman-teman tadi lihat video pembuatan kompos, foto-foto pembuatan kompos, video pencampuran kompos, itu hasilnya. Itu petani yang sama dengan yang membuat kompos tadi. Ilmunya bagus-bagus, tomatnya bagus-bagus, bawangnya pun tidak ada yang kena layu fusarium, kubisnya pun kubisnya pun tinggi-tinggi, dan mereka baru nanam itu semua pertama kali. Kecuali pernah nantimun mereka, yang lain belum pernah. Nah, saya mau jelaskan soal video tadi. Bisa balik Mbak ke video Mbak. Nah, lihat judulnya, bisa di pause aja Mbak, pause. Nah, judulnya. Balik videonya tadi, terus di pause. Ini judulnya adalah pemberian, di pause aja Mbak, di pause. Nah, judulnya adalah pemberian agensi hayati dan pencampuran pupuk dasar pada kompos. Sekarang kita bahas agensi hayati. Kompos itu tadi kompos yang kita buat tadi setelah 3 minggu kita berikan agensi hayati. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencegah penyakit. Karena yang kita berikan trichoderma. Bisa juga memberikan agensi hayati untuk mencegah hama seperti uret, itu dia mati kalau kena agensi hayati Beauveria bassiana atau Metarhizium anisoplay. Nah, pemberian agensi hayati ini kenapa kok di akhir, kenapa tidak di awal? Padahal agensi hayati ini juga bisa untuk mengomposkan atau sebagai dekomposer untuk pengomposan kotoran ayam tadi. Jawabannya karena satu, Trichoderma Beauveria bassiana Metarhizium anisoplay itu adalah mikroba yang tidak tahan suhu tinggi. Nah, saat pengomposan kalau diberikan bareng-bareng dengan larutan E4 nanti banyak yang mati. Nah, maka diberikan di akhir. Nah, yang kedua, Metarhizium, Trichoderma dan atau Beauveria bassiana tadi agensi hayati untuk mengendalikan OPT. Itu sumber makanan utamanya adalah bahan organik yang sudah terdekomposisi, sudah jadi kompos. Sehingga kalau kita berikan pada posisi kompos sudah matang, maka populasi dia akan meledak di kompos tadi. Kalau populasi dia meledak, maka efektivitas dia dalam mencegah OPT akan lebih baik. Itulah pentingnya pemberian agensi hayati di akhir proses pengomposan sebelum dipakai. Yang kedua, saya berbicara soal penambahan pupuk dasar. Jadi gini, petani saya, tadi yang teman-teman lihat sayurnya cantik-cantik itu, dan mereka belum pernah nanam sayur sebelumnya itu pupuk dasarnya itu kompos dicampur dengan dolomit, NPK, kemudian kita juga pakai pupuk mikro, sama belerang. Kenapa pakai belerang? Karena kita nanam bawang juga. Bawang itu kan untuk supaya aromanya kuat dia butuh belerang. Nah, dalam GAP, Good Agricultural Practice, yang namanya kompos itu bagian yang tidak terpisahkan dari praktek budidaya petani. Jadi jangan berpikir kalau tanaman itu cuma butuh NPK, MG, CHS, dan seterusnya,
Kalau kita berikan dalam bentuk pupuk kimia, selesai enggak. Karena apa? Kompos itu punya peran lain yang tidak bisa digantikan oleh pupuk NPK, tidak bisa digantikan dolomit, tidak bisa digantikan oleh yang pupuk apapun. Kompos itu punya peran yang tidak bisa digantikan oleh sekedar pupuk kimia. Sehingga apa? Kalau berbudidaya tanpa kompos itu berarti berbudidaya yang tidak memperhatikan GAP. Yang tidak baik, singkatnya seperti itu. Apa saja peran kompos yang tidak bisa digantikan oleh NPK dan seterusnya tadi. Yang pertama, Mas Andi sudah jelaskan. Yang paling penting adalah dia sebagai bahan yang dapat memperbaiki kesuburan tanah. Kalau kita bicara kesuburan, kita tidak bicara soal kandungan nutrisinya cukup aja ya. Kita juga bicara soal kesuburan biologis, kita juga bicara soal kesuburan fisik. Nah, kompos itu adalah makanan mikroba. Kalau kompos diberikan ke dalam tanah, maka mikroba akan hidup, akan berkembang, akan jaya lah, kira-kira seperti itu. Nah, tanah yang banyak mikroorganisme baik atau probiotik atau PGPR, maka akan mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Dan tanah yang banyak mikroba baik juga bisa mencegah penularan penyakit tular panas, busuk, jamur atau bakteri. Nah itu ya, jadi sebagai memperbaiki kesuburan biologis tanah. Yang kedua, memperbaiki kesuburan fisik. Tanah yang dikasih kompos, tanah yang ada bahan organik itu tidak bantet. Kenapa tanah sawah Jawa itu bantet-bantet? Karena petani nanam padi nggak pakai kompos, nggak pakai bahan organik. Cuma menggunakan urea, dan NPK, dan lain seterusnya. Kalau bahan tanah itu sudah tidak ada bahan organik, maka aerasi, porositas akan jelek. Strukturnya akan jelek, teksturnya juga akan jelek. Nah, kompos datang untuk memperbaiki itu, untuk memperbaiki kesuburan fisik. Dan ini tidak bisa digantikan NPK, tidak bisa digantikan dolomit. Itu. Jadi teman-teman, peran kompos yang penting bagi GAP. Jika teman-teman mengerti, kompos itu wajib ada. Kalau belum ada ya bikin. Diusahakan bikinnya dengan benar. Ya teman-teman, pemberian kompos tadi dicampurkan dengan bahan-bahan dengan pupuk-pupuk yang lain untuk memperbaiki kesuburan tanah secara holistik. Jadi kalau hanya memberikan NPK, MGCAS dan lain sebagainya, maka cuma memperbaiki kesuburan kimiawi. Tapi kalau memberikan kompos dengan pupuk NPK, MGCAS dan seterusnya, maka yang diperbaiki adalah kesuburan fisik, biologi, dan kimia. Kalau sudah seperti itu, maka tanaman dijamin subur. Buktinya apa? Buktinya petani yang tanam sayuran. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ahmad, terima kasih atas pemaparannya. Berikut ada banyak pertanyaan dari siswa. Pertanyaan pertama dari Sarah SMK 1 Cibadak, izin bertanya, jika media yang digunakan hanya menggunakan kompos tanpa ada campuran tanah atau unsur lain, apakah baik untuk tanaman tersebut? Bisa langsung dijawab Bapak, karena pertanyaannya ini lebih dari 20 pertanyaan. Mungkin bisa Bapak Andi atau Bapak Rahmat secara bergantian, mana yang sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin bisa Mas Rahmat kali ya, lebih ke aspek teknis nih. Ya, jadi mungkin kalau saya ini mungkin ini ya lebih ke pemanfaatannya untuk budidaya, bukan bukan untuk pembuatan kompos itu sendiri. Nah, jadi jadi untuk kompos ini seperti yang tadi sudah Mas Rahmat sampaikan juga di materi kami, kompos ini memiliki peran penting sebagai bahan pembenah tanah atau memperbaiki kesuburan tanah. Nah, jadi ketika kita bercocok tanam, mengikuti
ya prosedur GAP atau Good Agricultural Practices, tentunya pemanfaatan bahan organik atau kompos ini sangat penting supaya ataupun sifat biologis dari tanah itu bisa diperbaiki. Tanpa adanya kompos, ya struktur tanah atau tekstur tanah ini akan menjadi keras, kemudian juga retensi untuk mempertahankan nutrisi itu tidak ada gitu. Jadi nutrisi akan cepat hilang begitu. Ya mungkin dari Mas Rahmat ada tambahan. Kalau dari saya untuk tambahan sama sebetulnya dengan Mas Adi. Tadi karena kompos itu sebagai bahan pembenah tanah, kan aneh kalau tanahnya nggak ada. Terus yang kedua, kalau kompos itu biasanya meskipun matang pH-nya masih agak asam, 6 lah, rata-rata 6, 61, 62. Jarang yang benar-benar 7, apalagi dari kotoran ayam atau kotoran atau dari limbah rumah tangga. Nah, kalau hanya memberikan kompos saja, maka nanti pH media tanam itu akan rendah. Kalau pH media tanam rendah, teman-teman tahu apa akibatnya kan? Itu saja. Maka sangat tidak disarankan untuk hanya memberikan kompos. Apalagi kompos itu bikinnya atau belinya pakai duit. Eman-eman kalau cuma pakai kompos saja. Itu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, dari SMKN 1 Bawen, dari Retno Anggraini. Pertanyaannya Bapak, bagaimana jika pengomposan menambahkan bahan kapur dolomit? Apakah boleh? Dan kira-kira apa fungsinya? Oke. Gimana Mas Andi? Boleh saya jawab? Ya silakan Mas Rahmat, silakan. Oke. Pertanyaannya apakah dengan menambahkan dolomit itu baik? Iya, baik kalau diberikan setelah pengomposan selesai. Kalau diberikan dari awal tidak baik karena dolomit itu akan menaikkan pH, sementara mikroba yang bekerja mengomposkan bahan organik itu bekerja pada pH yang rendah. Maka kalau diberikan kompos dari awal pH-nya naik, nanti mikrobanya tidak bisa kerja dengan baik. Nah, itu aja kalau dari saya. Tapi kalau diberikan setelah proses pengomposan selesai, sebelum dimasukkan ke dalam lubang tanam, seperti yang dipraktikkan petani di sini, itu baik. Fungsinya apa? Dolomit tadi menaikkan pH, dan juga dolomit mengandung magnesium dan kalsium. Magnesium jelas berfungsi sebagai unsur hara makro, untuk yang menyusun klorofil dan fungsi-fungsi yang lain. Kalau kalsium sebagai pembentuk dinding sel, atau yang membuat buah itu tidak pecah sampai dia matang sempurna. Itu aja dari saya. Mungkin Mas Andi mau nambahkan? Ya, saya rasa sudah cukup sih, Mas. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Nuning Atuilah, SMKN 5 Jember. Assalamualaikum Bapak, izin untuk bertanya, berapa lama hingga kompos dapat digunakan? Ya, kalau dari saya, prosesnya. ya, kalau dari saya untuk pertanyaan kapan kompos ini siap digunakan dan kapan ya bagaimana melihat kompos ini matang gitu ya. Ini sebetulnya bervariasi. Kalau dari pengalamannya Mas Rahmat tadi kan berkisar antara 2 hingga 3 minggu. Tapi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau misalnya faktor-faktor pendukung seperti sand ratio, kemudian temperatur, kelembapan, aerasi, porositas ini memenuhi angka optimumnya, maka proses pengomposan ini akan berjalan cepat. Seperti tadi sudah banyak disinggung juga terkait mikroorganisme nih. Semakin banyak mikroorganismenya di dalam suatu bahan pengomposan, maka proses degradasi bahan organik tersebut akan semakin cepat. Nah, kemudian melihat kapan kompos itu siap digunakan itu bisa kita lihat dari warna komposnya, kemudian dari aromanya. Jika aromanya sudah tidak bau seperti bahan dasarnya, jadi baunya sudah seperti tanah, kemudian warnanya kehitaman,
suhunya sudah agak turun, tidak sepanas ketika proses pengomposan itu berjalan, maka kompos tersebut siap digunakan, seperti itu. Lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Yunika SMK 1 Bawen. Izin bertanya Pak, apa saja faktor-faktor yang dapat mengganggu proses pengomposan? Apa saja faktor-faktor yang dapat mengganggu proses pengomposan? Ya, kalau kita kembali lagi pada materi, jadi pertanyaan mungkin dibalik faktor-faktor yang mendukung proses pengomposan itu ya ada seperti CN ratio, kemudian ada lagi suhu, aerasi, porositas, dan lainnya. Nah, jadi untuk proses pengomposan ini yang optimum CN ratio-nya itu berkisar antara 30:1 hingga 40:1. Kalau misalnya CN ratio-nya itu semakin tinggi, maka untuk proses degradasinya ini akan semakin lambat. Jadi semakin dia kecil, maka proses pengomposannya akan semakin cepat. Begitu juga dengan faktor lainnya seperti suhu. Kalau kita mempertahankan suhu pada suhu optimum gitu pada fase aktif saat pengomposan, suhu tinggi, maka proses pengomposan itu akan berjalan cepat. Dan juga ditambah lagi dengan faktor keberadaan mikroorganisme yang kita gunakan. Semakin kita menyokong kebutuhan mikroorganisme untuk memperbanyak diri dengan sumber-sumber energi seperti gula, kemudian bekatul atau lainnya, maka proses pengomposan akan cepat. Namun jika keberadaan mikroorganisme ini sangat minim, maka proses pengomposan ini akan berjalan lambat, seperti itu. Pertanyaan kelima dari Bill Daningsih, SMK N1 Cibadak. Bakteri apa yang dipakai untuk membantu pelapukan saat membuat kompos? Ya, Mas Rahmat, silakan Mas. Ini tadi menyinggung banyak terkait decomposer nih. Halo? Ya. Adi, jawab. Ya, Mas Rahmat mungkin mau menjawab pertanyaan ini, Mas, terkait bakteri apa yang digunakan untuk membantu pelapukan ya. Kalau ditanya bakteri apa aja, mikroba apa aja, maka mikroba yang sifatnya selulitik. Selulitik itu mikroba yang memproduksi enzim selulase yang memecah bahan organik, terutama serat atau karbohidrat kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, lignin dan lain sebagainya. Itu kalau secara umum ya. Jadi mikroba selulitik biasanya dari golongan jamur-jamuran yang kayak misalnya saya lupa nama nama spesiesnya saya lupa, tapi yang jelas gini, yang ada di E4 itu adalah semuanya mikroba selulitik. Kemudian mikroba yang menghuni rizosfer pisang, akar bonggol pisang, mikroba yang menghuni rizosfer bambu dan lain sebagainya, itu juga rata-rata mikroba selulitik. Maka itu bisa digunakan untuk proses pengomposan. Termasuk juga kayak tadi jamur Trichoderma, Metarhizium, terus kemudian Befaria bassiana, dan masih banyak jenis mikroba yang lain. Itu sih kalau dari saya. Jadi saya tadi agak lupa beberapa nama spesies mikrobanya. Mungkin Mas Andi bisa nambahkan. Ya, mungkin sudah cukup sih, bisa ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ferry Irawan, SMKN 5 Jember. Izin bertanya, tekstur kompos yang paling baik untuk campuran media seperti apa? Serta apabila kompos lama tidak digunakan hingga tekstur seperti tanah kering,
apakah masih baik untuk media? Halo. Boleh saya jawab Mas Andi ya? Ya, Oke, kalau kompos yang sudah lama tidak digunakan apakah bagus untuk media? Jawabannya bagus, karena selama dia benar-benar sudah kompos, mau disimpan berapa lama pun dia tetap bisa digunakan sebagai kompos atau sebagai media tanam, campuran media tanam. Karena apa? Kandungan nutrisinya masih tersimpan di situ. Memang yang kurang baik adalah kalau terlalu lama disimpan biasanya mikrobanya sudah pada mati tuh. Apalagi kan kondisinya kering, sehingga kompos berkurang. Jadi hanya memperbaiki kesuburan fisik sama kesuburan kimia, jadi menjaga mikrobik aja. Sementara kesuburan biologisnya berkurang karena apa? Biasanya kalau sudah lama disimpan kering gitu mikroba yang ada di kompos itu sudah pada mati. Itu aja dari saya jawabannya. Baik, untuk selanjutnya dari Nurholisa, MKN 1 Bawen. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, di pupuk organik yang sering dijual, ada tulisan CN rasio. Berapa CN rasio yang bagus dan apa hubungannya dengan kandungan unsur haranya? ya. Ya, kalau dari saya terkait CN rasio ini, jadi untuk yang optimum ya berdasarkan beberapa sumber itu berkisar antara 30:1 hingga 40:1. Nah, jika CN rasionya ini melebihi standar tersebut atau semakin tinggi, maka untuk pelapukannya atau degradasi bahan organik ini prosesnya akan lebih lama dibanding yang CN rasionya rendah. Kemudian dari bahan-bahan yang kita gunakan seperti katakanlah kotoran ternak, sapi, kelinci, dan kambing misalnya yang mereka mengkonsumsi serat-seratan dari rerumputan ini mungkin degradasinya akan lebih lambat. Namun di samping itu ketersediaan di dalam tanah ini akan lebih lama. Jadi ada sisi baik dan kekurangannya juga dibandingkan dengan bahan yang kita gunakan dari kotoran ayam. Karena kan ayam ini sumber pakannya dari dedak yang mana mengandung banyak nitrogen, dan itu untuk pelapukannya akan lebih cepat dan lebih mudah diserap tanaman. Namun ketersediaan di dalam tanahnya akan lebih mudah hilang. Seperti itu. Selanjutnya, Boleh saya tambahkan Mas Andi? Ya, ya silakan Mas. Halo? Halo? ya Pak. Halo? Oke. Kalau tadi terkait dengan CN rasio, seperti yang dijelaskan oleh Mas Andi, bahwa semakin besar kandungan C-nya, karbonnya, maka kandungan nitrogen, maka tanaman akan semakin sulit untuk mikroba akan semakin sulit untuk menyerang. Semakin besar C-nya berarti semakin sedikit nutrisi yang ada, khususnya N. Karena kan gini, tanaman itu butuh N, bukan C. Kalau karbon dari tanaman itu makan karbon dari udara, dari karbon dioksida, bukan dari bahan organik. Nah, kalau CN rasionya besar, otomatis nitrogennya sedikit. Kalau nitrogennya sedikit, berarti kemampuan kompos tadi untuk mencukupi tanaman itu, mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman itu kurang baik. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Baik, jawabannya sangat lengkap sekali Pak. Dari
Dimas Gale, SMKN 1 Cibadak. Izin bertanya Pak, apakah pengomposan baik buat lingkungan sekitar? Karena kita tahu kompos berasal dari sisa makanan atau sampah atau kotoran yang itu bisa menimbulkan penyakit atau patogen. Dan kalau kita melakukan pengomposan di kota, akan menimbulkan bau dan estetikanya berkurang. Dan mungkin itu akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Bagaimana cara pengomposan yang cocok di kota agar tidak didemo warga? Menarik ini pertanyaannya. Ya, silakan Mas Rahmat. Oke, saya coba jawab ya. Kalau pertanyaannya limbah dan lain sebagainya mengandung patogen dan seterusnya tadi sebenarnya sudah dijawab oleh penjelasan soal bagaimana proses pengomposan yang baik. Jadi pengomposan yang baik itu mewajibkan peningkatan suhu sampai 70, 60, 70 derajat. Hampir semua jenis patogen mati pada suhu tersebut. Mau patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia ataupun yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi tidak ada masalah. Terus soal bau, kalau proses pengomposannya dengan baik, kalau di kota biasanya kita ada bioreaktor besar, aerasinya bisa diatur, kelembaban bisa diatur, pemberian mikroba juga bisa diatur, sehingga tidak perlu khawatir. Yang jadi masalah yang di TPA itu bukan proses pengomposan itu, cuma ditumpuk gitu aja. Nah, jadinya bau, itu yang jadi masalah, itu bukan pengomposan. Pengomposan tidak seperti itu. Terus ada nggak cara lain nih selain menggunakan mikroba? Ada, dengan menggunakan maggot BSF. Jadi teman-teman bisa kenal BSF itu dia mengurai sampah organik tanpa meninggalkan bau sama sekali. Saya garis bawah ya, tanpa meninggalkan bau sama sekali. Karena di dalam tubuh BSF ada enzim yang bisa mengurai bau-bau tersebut dan juga enzim tersebut membunuh patogen. Pengomposan juga kita bisa menggunakan BSF. Saya juga sudah praktek, nanti mungkin barangkali ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya tambahan lagi nanti saya jawab soal pengomposan dengan BSF tadi atau penyemanggut tadi. Itu aja sih mungkin dari saya, jadi nggak perlu khawatir bau, penyakit dan lain sebagainya. Yang perlu dikhawatirkan cuma satu sebetulnya, penggunaan bahan organik yang sudah tercampur limbah B3. Nah, itu makanya harus kita pisahkan bahan organik, jangan sampai ada bahan organik di bak sampah kita itu yang tercampur misalnya baterai atau misalnya bekas elektronik atau misalnya pokoknya bahan-bahan berbahaya itu. Nah, pemisahan bahan organik dengan bahan non-organik di pengolahan limbah rumah tangga itu penting. Salah satunya tujuannya untuk itu tadi. Itu, terima kasih. Lanjutkan pertanyaan dari SMKN 1 Cibadak dari Diajeng. Pak, izin bertanya, jika ada daun kering yang berjatuhan ke tanah dalam jumlah terlalu banyak, apakah dapat mempengaruhi baik atau buruknya pada pohon tersebut? Ya, kalau diri saya, kalau untuk pengaruh buruk sepertinya tidak ada ya, karena kan daunan ini merupakan suatu zat organik atau bahan organik dari bekas tumbuh-tumbuhan, biomas bentuknya. Nah, cuma memang kalau misalnya tidak kita komposkan, tidak kita dekomposisi dengan bahan-bahan lain, dekomposer atau faktor pendukung lainnya, maka proses pengomposan atau pemecahan bahan organik ini prosesnya akan sangat lama dan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman terserapnya akan lebih lama, seperti itu. Mungkin lebih seperti itu sih. Ya, mungkin dari Mas Rahmat ada tambahan, silakan. Enggak Mas, cukup. Ada cukup dari yang Mas sampaikan. Dari pertanyaan berikutnya dari Ferry, lebih tinggi mana antara kandungan nutrisi yang berbahan dedaunan dengan yang berbahan kotoran hewan?
nutrisi yang dihasilkan dari proses pengomposan berbahan daun dan berbahan kotoran hewan, mana yang lebih tinggi nutrisinya? Mendengar Pak Andi dan Pak Rahmat, saya ulang pertanyaannya. Bisa. Bisa. Ya. Biar coba saya jawab ya Bu ya. Oke, lebih tinggi mana? Jawaban ini tergantung dari daun apa yang digunakan dan kotoran apa yang dipilih. Saya kasih contoh dulu ya. Misalnya kalau kita pilih daun legum dari indigo vera atau kaliandra atau sisa limbah kacang panjang, sisa limbah kedelai, sisa limbah kacang hijau misalnya. Dibandingkan dengan kotoran sapi, jelas lebih bagus dedaunan dari tanaman legum tadi. Karena apa? Tanaman legum kandungan proteinnya tinggi, maka CN rasionya rendah, kandungan nitrogennya lebih tinggi, sehingga lebih banyak memberikan nutrisi buat tanaman kalau dikomposkan. Kalau sapi, kotoran sapi kan biasanya makanan ternak sapi itu kan rumput-rumput yang seratnya tinggi ya, serat kasarnya tinggi. Jarang petani kita yang menggunakan rumput-rumput yang serat kasarnya rendah. Maka secara otomatis rasanya lebih tinggi dari legum. Nah, maka kalau buat tanaman lebih bagus tidak lebih bagus ketimbang yang menggunakan kompos dari daun legum. Atau misalnya dari daun wedusan. Tahu wedusan teman-teman? Kami di kampus dulu penelitiannya atau saya kami petani menggunakan kompos dari daun wedusan itu. Nah, itu kan CN-rasionya juga rendah. Maka itu bagus dibandingkan dengan kotoran sapi atau kambing. Tapi kalau pembandingnya kotoran ayam, sama-sama untuk menanam sayur, maka lebih bagus kotoran ayam ketimbang daun-daunan tadi. Karena CN-rasio kotoran ayam biasanya memang rendah. Karena kandungan proteinnya tinggi. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan. Ya, sudah lengkap Mas Ahmad. Masih dari SMK 5 Jember, dari Nuning. Izin bertanya Bapak, biasanya pemanenan tebu di lahan petani, pucuk daunnya atau seresahnya itu dibakar. Apakah bisa dimanfaatkan untuk pengomposan? Kenapa petani tidak memilih untuk dikomposkan, malah memilih membakar seresahnya, yang terkadang asapnya dapat mengganggu pernapasan? Ya, kalau dari saya mungkin kenapa petani nih biasanya membakar hasil panen ya, baik itu tebu atau tanaman lainnya. Jadi memang pembakaran setelah panen ini dilakukan karena petani itu ya biaya untuk membersihkan lahan ini cukup tinggi. Jadi cara tercepat untuk membersihkan lahan itu untuk penanaman selanjutnya itu dibakar. Memang ini tidak baik. Nah, kemudian apakah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan kompos? Ya, itu tentu sangat bisa karena bahan kompos itu kan sangat banyak ya. Tadi sisa-sisa dari panen tanaman, biomasa, ya baik itu daunnya atau bonggolnya atau batangnya, itu semuanya bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pengomposan seperti itu. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya, masih dari SMK 5 Jember, dari Desi Wahyu. Izin bertanya Pak, apa peran mikroorganisme yang paling utama dalam pembuatan kompos dari kotoran hewan? Ya, ini saya rasa sudah terjawab ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi peran mikroorganisme ini sebagai dekomposer atau mendegradasi bahan-bahan organik, baik itu dari bahan kotoran hewan ataupun dari bahan lainnya. Jadi semakin banyak mikroorganisme yang terkandung dalam bahan-bahan pengomposan ini, maka proses pengomposannya akan semakin cepat seperti itu. Ini beberapa pertanyaan
pertanyaan masih dari siswa SMK 5 Jember. Jika dedaunan atau sisa sayuran langsung ditaruh di sekeliling tanaman dan dibiarkan terurai sendiri, apakah dapat berpengaruh buruk terhadap tanaman tanpa adanya tambahan dekomposer dari luar? Dari Mas Rahmat mungkin? Tadi sih sama sih kurang lebih dengan Mas Andi bahwa peran mikroorganisme yang paling utama sebagai dekomposer, dia sebagai pengurai. Jadi dia yang mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik atau mineral sehingga bisa diserap oleh tanaman. Karena tanaman itu kan cuma makan nutrisi dalam bentuk bahan anorganik atau bahan mineral, anion, kation, mineral, bukan bahan organik seperti gula, protein, gitu bukan. Itu aja dari saya. Masih dari SMK 5 Jember, dari Muhammad Ashar. Apakah semua bahan material organik dapat dikomposkan? Ya, jadi untuk pengomposan ini bahan dasarnya itu tentu bahan organik ya. Cuma memang mungkin yang membedakan yaitu adalah ukuran partikelnya atau ukuran bahan dari bahan organik tersebut. Jadi semakin bahan itu mudah dipecah, mudah kita hancurkan, maka itu akan berpengaruh kepada proses pengomposannya itu. Jadi akan semakin cepat. Sedangkan jika bahan organik tersebut ukurannya besar, kemudian juga keras dan sulit untuk dicacah, mungkin proses pengomposannya itu akan semakin lama, begitu. Berikutnya dari SMKN 1 Cibadak. Bila pengomposan dilakukan terlalu lama, jauh melebihi waktu yang ditentukan, apakah kandungan hara di dalamnya berkurang atau masih sama? Bagaimana, Pak? Ya, dari Mas Coba Rahmat saya mungkin tadi. jawab ya, halo. Ya, monggo. Saya untuk halo kedengeran? Iya, Pak, silakan. Halo. Ya, kalau dari saya untuk bahan untuk semakin lama apakah akan hilang nutrisinya, jelas tidak. Jadi yang dalam proses pengomposan tuh yang hilang adalah bahan organik, yang susut adalah bahan organik. Sementara kalau nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk mineral anorganik seperti nitrogen, kemudian pokoknya NPK, MgCAS, boron, mangan dan seterusnya itu dia tetap ada di situ. Hanya saja mungkin kalau kandungan nitrogen yang tersedia dalam bentuk amonium ya, NH4 itu nanti biasanya memang kalau semakin lama dia akan semakin menguap, akan semakin berkurang karena amonium itu sifatnya dia mudah menguap oleh panas. Jadi disimpan semakin lama mungkin dia saja nanti yang menguap, asalkan selama nyimpannya itu di tempat yang kering, tidak terkena banjir, tidak terkena air, insya Allah tidak ada masalah mau semakin lama proses pengomposan. Itu kalau dari saya. Masih kembali dari SMK 5 Jember yang bertanya, izin bertanya, pada saat pembuatan larutan dekomposer lokal atau mol, perbandingan ragi dengan bahan lainnya berapa, Pak? Saya coba jawab ya, Mas Andi. Tadi untuk yang mol dari bahan lokal ya, perbandingan ragi dengan bahan lain berapa? Kalau saya biasa buat seperti ini. 1 kg bonggol pisang atau 1 kg buah-buahan busuk dicampur dengan 1 liter air, dicampur dengan terasi 3 batang, dicampur dengan gula 3 sendok. Diaduk rata, kemudian disimpan 2 minggu. Itu sudah cukup. Tapi rasio ini sifatnya tidak
stagnan, tidak harus gitu, nggak wajib banget. Jadi teman-teman bisa membuat percobaan sendiri. Ada yang pakai rasio 1:1:1, misalnya bonggol pisangnya 1 kilo, airnya 1 liter, gulanya 1 kilo, itu bisa. Jadi sifatnya tidak rigid, tidak harus misalnya di tempat A, kalau mau berhasil harus gini, tidak. Itu sangat fleksibel sesuai dengan ketersediaan bahan baku atau kemampuan dari petani itu. Itu aja dari saya. Mohon maaf Bapak, Ibu Ella. Halo? Mohon diulangi, Bu Ella, mohon ada permintaan dari Bu Ella Bapak mengulanginya. Untuk Bapak mengulangi perbandingan. Oh ya, siap. Coba saya ulang ya. Kalau perbandingannya, kalau di praktek yang saya gunakan itu untuk mol bonggol pisang biasanya 1 kilo bonggol pisang dicampur dengan 1 liter air, dicampur dengan 3 sendok gula, kemudian 2 batang terasi, diaduk rata, kemudian ditutup. Nah, tapi sifat campuran ini tuh tidak wajib gitu. Jadi tiap orang, tiap petani, tiap daerah punya kekhasan masing-masing. Ada beberapa petani yang pakai rasio 1:1:1. 1 kilo bonggol pisang, 1 kilo gula, 1 liter air. Ada juga yang 1:1,5. Pokoknya ini tidak rigid, tidak pasti. Teman-teman bisa melakukan percobaan sendiri, karena petani yang baik atau pembelajar yang baik itu ada proses penemuan, ada proses penelitian. Nah, nanti di situ teman-teman bisa temukan mana sih yang paling bagus di daerah teman-teman. Kalau saya tadi yang saya gunakan di sini itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini dari SMKN 1 Cibadak, dari Eka, izin bertanya Pak, apa dampak jika dalam proses pengomposan tidak menggunakan dekomposer? Mungkin Mas Andi? Ya, kalau dari saya mungkin ini lebih ke ini ya, apa namanya, dekomposer yang kita gunakan, apakah itu dekomposer alami atau dekomposer yang tersedia di pasaran seperti E4 gitu ya. Nah, ini mungkin pengaruhnya lebih ke waktu pengomposan itu. Kalau misalnya kita sebetulnya di dalam tanah itu sudah tersedia mikroorganisme. Namun bagaimana kita mensupport supaya mikroorganisme ini bisa melakukan pengomposan atau si bahan-bahan organik ini supaya cepat dengan mendukung faktor-faktor tadi seperti support sumber energinya dengan gula, dedak dan lainnya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan dekomposer yang sudah ada di pasaran itu mungkin akan lebih cepat karena ketersediaannya lebih banyak, hanya kita tinggal support dengan sumber energi tadi, seperti itu sih. Baik. Masih ada 1, 2, 3, 4. Ini pertanyaan yang 4 pertanyaan terakhir. Dari SMKN 1 Bawen, dari Lukas, untuk pembuatan kompos secara besar-besaran, efektif mana menggunakan sistem aerob atau anaerob? Dampaknya terhadap lingkungan bagaimana? Ya, silakan Mas Rahmat. Masih di-unmute, Pak. Oke. Kalau untuk industri biasanya menggunakan aerob karena dia lebih cepat dan baunya pun tidak menyengat ya. Dampaknya apa? Yang jelas gini, semua proses pengomposan itu menghasilkan metana, menghasilkan amonium, menghasilkan amoniak. Nah, itu adalah gas rumah kaca. Ya harus kita sampaikan ya. Jadi memang dampaknya buat lingkungan kalau kita ngomposkan dengan tidak baik, apalagi itu pengomposan yang berupa anaerob, maka akan semakin banyak memproduksi gas rumah kaca. Itu ya memang itu faktanya gitu. Jadi
yang saya tahu itu. Kalau dampak lain saya pikir tidak ada yang malah bagus ya. Apalagi yang aerob tadi kan dia memang cepat. Kemudian karena kalau aerob itu juga biasanya suhunya juga tinggi sehingga patogen-patogen mati. Itu yang lebih banyak dipilih sih dalam industri pembuatan kompos skala besar. Masih dari SMKN 1 Bawen, dari Yuni. Izin bertanya Pak, bagaimana tanda-tanda kompos tidak berhasil? Mungkin Mas Andi, Mas? Ya, gimana Bu? Sorry. Bagaimana tanda-tanda kompos tidak berhasil? Ya, ya mungkin bisa dilihat dari aromanya ya. Kalau misalnya dia masih berbau sangit, kemudian juga dari warnanya belum berubah kecepatan. Ya, kemudian juga dari volumenya jika tidak ada penyusutan begitu. Jadi mungkin pengomposannya belum selesai gitu, belum sempurna. Nah ini kita perlu mengetahui nih kira-kira kenapa terjadi ketidakberhasilan ini. Apakah itu dipengaruhi karena mikroorganisme yang ada di dalam kompos tersebut tidak berkembang? Apakah karena kita kurang mencampurkan bahan-bahan pendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut? Atau seperti misalnya suhu ya, suhu ini juga sangat penting. Jadi kalau misalnya suhunya rendah, tidak pada suhu optimum, maka proses pengomposannya juga akan terhambat seperti itu sih. Jadi lebih ke faktor-faktor itu yang perlu kita perhatikan. Gitu. Dua pertanyaan terakhir, tapi pertanyaannya sepertinya sudah dijawab tadi, tapi tetap saya bacakan aja. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pengomposan? Ini tadi sudah dijelaskan dan sudah ada pertanyaan. Saya lompat di pertanyaan terakhir dari SMKN 2 Batu, dari Rifki. Pak, izin bertanya, apa pengaruhnya kalau daun-daun kering langsung ditebarkan di sekitar pohon tanaman buah atau bunga? Ya, boleh. Mungkin coba saya jawab ya, Bu ya. Kedengaran? Halo, suara saya? Kedengaran, Pak. Silakan. Ya. Kalau dia daun yang masih kering tapi belum dikomposkan, kalau langsung diaplikasikan ke dalam lubang tanam, itu maka akan membuat kesediaan nutrisi di tanah itu berkurang. Karena apa? Teman-teman tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan konsep CN ratio. Konsep CN ratio ini juga nanti berkaitan dengan kompetisi nutrisi di dalam tanah. Penjelasannya seperti ini. Kalau teman-teman naruh bahan organik yang belum terurai ke dalam tanah, maka secara otomatis mikroba akan mengurai. Nggak teman-teman suruh sekalipun, dia akan otomatis mengurai. Masalahnya adalah kalau daun tadi CN rasionya tinggi, daun-daun yang keras, misalnya daun mangga, pokoknya daun-daun yang susah terurai gitu ya, maka secara otomatis mikroba tadi akan menghisap, akan menggunakan nitrogen yang di tanah. Dia gunakan untuk memperbanyak dirinya. Setelah dia menjadi banyak, kemudian dia akan mengurai. Nah, nanti akan rebutan berarti antara nitrogen untuk tanaman dengan nitrogen untuk mikroba yang digunakan untuk mengurai daun yang teman-teman berikan tapi belum dikomposkan. Lain halnya kalau diberikannya di permukaan. Nah, kalau diberikannya di permukaan, lama-kelamaan dia akan membusuk, nggak masalah. Tapi kalau langsung ke lubang tanam di sekitar perakaran, sangat tidak disarankan. Terima kasih. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih paparannya Pak Rahmat dan Pak Andi. Semua pertanyaan sudah terjawab. Waktunya juga pas sesuai dengan yang dijadwalkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan pada Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Terima kasih Bu Dina Yulia yang sudah memandu kita dalam sesi pelatihan sampai kepada tanya jawab. Terima kasih juga kepada Bapak Adi Bahtiar dan Bapak Rahmat atas materi yang sudah dipaparkan.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua Bapak pelatih yang sudah bergabung. Ada juga di sini Ibu Sari, ada juga saya lihat Pak Arga yang hadir. Terima kasih sudah hadir Bapak dan Ibu. Semoga kita sehat selalu dan sampai ketemu di sesi ke-8 pada hari Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.